Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang proyek Algo 2. Oke, next. Oke. Oke, jadi ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Raffi Jauhari dengan NIM 222410101087. Dan saya Duta Ardika Wahyu Nugraha dengan NIM 222410101075. Dan yang terakhir saya Jetro Sultan Fatih Nur Raffi dengan NIM 222410101064. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang soal yaitu modul 1 tentang rekursif dan palindrom. Sebelum masuk ke soal, kita harus tahu nih apa itu rekursif dan apa itu palindrom. Jadi rekursif sendiri dalam pemrograman itu merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif ini biasanya seperti kayak perulangan gitu, tetapi eh, punya ciri khas sendiri yaitu mengulang-ulang setiap pemanggilan dirinya sendiri. Jadi fungsi ini memanggil dirinya sendiri. Oke, palindrom sendiri itu adalah eh, sebuah kata atau kalimat yang jika dibaca dari belakang atau depan itu sama. Contohnya adalah kata. Kata jika dibaca dari depan tetap kata, dan jika dibaca dari belakang tetap kata. Oke, next. Next, soal yang pertama, yaitu buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Intinya adalah lakukan pengecekan apakah bilangan satu dan bilangan n sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sama dengan n-2 dengan cara yang secara rekursif. Next. Oke, 1A. Periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Oke, jawabannya bisa diselesaikan dengan secara rekursif. Base case, kasus sederhana yang dapat langsung diselesaikan tanpa melibatkan pemecah masalah menjadi masalah yang lebih kecil lagi. Recursive case, sebuah metode perulangan ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Dengan menerapkan recursive case secara berulang, maka kasus besar akan mendekati dan sampai pada base case. Mencari palindrom list dengan membandingkan antara indeks awal dan akhir hingga bertemu base case. Next. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman kami yaitu Jetro Sultan. Selanjutnya yaitu 1B, desain yang menotasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke VS Code-nya. Jadi pertama kita membuat variabel list bilangan yang isinya itu datanya itu integer yang menginputkan dengan kata-kata inputkan panjang list. Jadi yang kita inputkan dalam terminal nanti itu bentuknya itu integer. Lalu selanjutnya ada variabel data yang ini untuk menyimpan list kosong. Oh, salah. Maksudnya untuk menyimpan list yang ada yang sudah dibuntukan pada list bilangan tadi. Lalu selanjutnya yaitu for i in range list bilangan data append. Itu maksudnya ketika kita udah menginputkan listnya dengan fungsi data append ini dia akan menambahkan
list yang sudah kita inputkan tadi ke dalam data variabel data yang merupakan sebuah list kosong. Lalu selanjutnya itu def palindrom xy, if y sama dengan list bilangan, print list termasuk palindrom. Else, if data x sama dengan data min y, palindrom x plus y plus 1, else print list tidak termasuk palindrom. Jadi ketika kita menentukan suatu bilangan yang awal dan akhirnya sama, dia akan mengerjakan perintah if y sama dengan list bilangan, dan dia akan mengeprint dalam terminal yaitu list termasuk palindrom. Jika kita memasukkan bilangan yang indeks awal dan indeks akhirnya berbeda, dia akan menjalankan fungsi yang ini dan akhirnya akan mengeprint list tidak termasuk dalam palindrom. Kita coba run, inputkan panjang list. Listnya yaitu ada, semisal kita pakai 3. Nah, bilangan satunya, kalau misalnya kita mau mencoba yang list termasuk palindrom, indeks awal dan indeks akhirnya kita sama. Kita coba di sini indeks awalnya yaitu 1, lalu yang kedua bilangannya 2, terus yang indeks akhirnya kita coba 1. List termasuk palindrom berarti fungsi yang kita jalankan berhasil. Jika kita ingin mencoba fungsi yang bawah, tinggal kita run saja, terus semisal panjang listnya 4, terus bilangan kesatunya yaitu 2, 3, lalu yang di sini 2 lagi, terus yang di sini 4. Ini terlihat indeks awal, sebentar. Ini terlihat indeks awal yaitu indeks awalnya 2 dan indeks akhirnya itu 4. Jadi semisal begini, maka yang terprint yaitu list tidak termasuk dalam palindrom. Benar, sukses. Oke, selanjutnya yaitu 1C. Buat bahan rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Panjang listnya, kita lihat di sini panjang listnya yaitu 6. Lalu kita turunin menjadi, kita ambil listnya saja itu 1, 2, 3, 4, 2, 1. Terus karena ini awal dan akhirnya sama, kita menggunakan rekursif dan akhirnya 2, 3, 4, 2. Lalu kita gunakan lagi step yang sama pada step yang ini, dan kita dapat hasil itu 3, 4. Di sini terlihat indeks awal dan akhirnya berbeda, itu indeks awalnya 3 dan indeks akhirnya 4. Jadi list ini tidak termasuk dalam palindrom. 1D. Jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi panjang listnya 6. Sudah terlihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan isinya yaitu dalam listnya 1, 2, 3, 4, 2, 1. Karena indeks awal dan akhir sama, maka kita panggil fungsi rekursif dan akhirnya kita mendapat hasil dalam listnya itu 2, 3, 4, 2. Kita ulangi lagi step 3 pada list yang ini, kita akan mendapat hasil yaitu 3 dan 4. Nah, karena 3 dan 4 ini berbeda angkanya, jadi list ini tidak termasuk dalam palindrom. Terus nomor 2, buatlah algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Hint, lakukan perbandingan bilangan terbesar list 1 sampai n-1 dengan list n untuk mendapat bilangan terbesar dari list 1 sampai n-1. Lakukan dengan cara yang sama secara rekursif. 2A. Periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case rekursif, dan apakah dengan melakukan rekursif case berkali-kali bisa menuju base case. Lalu 2B. Desain dan mengimplementasikan variabel cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. 2C. Buat pohon rekursif menggambarkan
Oke, lanjut, yaitu pada poin 2A, periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Lalu yang kedua yaitu 2B, desain dan implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Yang C, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi, cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Lalu yang D, jelaskan tahapan eksekusi, cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, lanjut yaitu 2A. Periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif. Jawabannya itu bisa diselesaikan secara rekursif. Base case-nya yaitu kasus sederhana yang dapat langsung diselesaikan tanpa melibatkan pemecah masalah menjadi masalah yang lebih kecil lagi. Recursive case, sebuah metode perulangan ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Dengan menerapkan recursive case secara berulang, maka fungsi akan membandingkan bilangan yang diinputkan secara satu persatu hingga sampai pada base case-nya yang ditemukan bilangan terbesarnya. Lalu 2B, desain yang menjelaskan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Jadi oke, lanjut itu 2B, desain implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Kita langsung masuk ke dalam VS Code-nya. Jadi yang pertama kita membuat variabel list bilangan yang berisi untuk menentukan panjang list dan list A, dan data yang dibutuhkan itu adalah bentuk integer. Lalu ini ada data untuk membuat list kosong. Lalu yang di sini yaitu for in list bilangan data append integer input f inputkan bilangan ke i plus 1. Ini maksud dari fungsi ini yaitu untuk menambahkan data yang telah kita inputkan ke dalam data yang berisi list kosong ini. Lalu selanjutnya yaitu def cari terbesar a, b. If a Oke, lanjut yaitu kita masuk ke dalam fungsi def cari terbesar a, b. If a tidak sama dengan list bilangan, maka kita akan menggunakan for i in data. Jika data a lebih dari i, data a lebih dari b sama dengan hasilnya yaitu b sama dengan data a. Dan hasil nanti yaitu cari terbesar a plus 1, b. Lalu else, jika yang di if ini tidak terjalankan, maka dia akan menjalankan yang else, yaitu mengeprint bilangan terbesar adalah B. Kita langsung coba saja. Inputkan panjang list. Kita masuk ke soal berikutnya aja, yaitu listnya. Panjang listnya itu ada 6. Terus isinya itu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 1. Dan bisa dilihat di sini terbesar adalah 5. Lalu kita lanjut ke 2C, buat pohon rekursif untuk menggunakan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini akan saya jelaskan. Kita punya list yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi fungsi ini akan membaca mana angka terbesar pada list yang kita inputkan tadi. Jadi yang pertama kita menginputkan 1, lalu yang kedua kita menginputkan 2, dan terbaca kalau 2 itu lebih besar daripada 1. Begitu seterusnya sampai dengan nomor 5 ini. Nah, ini setelah kita dapat nomor 5, kita inputkan nomor 1. Dan fungsi ini tadi membaca ternyata 5 adalah bilangan terbesar. Dan hasilnya bisa didapat di VS Code ini, di terminal, bahwa bilangan terbesar adalah 5. Jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 3, 4, 5, 1.
sudah sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, yaitu